Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, kita akan bersama masuk dalam renungan malam. Dan nas kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan salah satu nas untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian pembacaan nas Alkitab untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, ada satu tema yang saya buat untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Dan tema itu adalah respon yang benar terhadap pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi, respon yang benar terhadap pengampunan dari Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat ini tentu seringkali kita dengar. Kalimat itu hendaknya tidak menjadi suatu alasan untuk terus melakukan dosa. Karena kita tidak sempurna, maka ketika kita melakukan dosa, maka kita akan memiliki alasan karena tidak ada satu orang pun yang sempurna. Itu tentu sesuatu hal yang tidak tepat. Mari kita bersama-sama melihat dan memperhatikan tentang pengampunan Tuhan terhadap kesalahan manusia. Kalau dari perikop nas kita pada malam hari ini, yakni kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Memperhatikan tentang pengampunan Tuhan secara khusus pada ayat yang kelima, maka hal pertama yang dilakukan adalah ada pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan bahwa sudah melakukan dosa atau melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama dalam ayat kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dosaku tidaklah kusembunyikan. Yang kedua tentu adalah adanya pengampunan daripada Tuhan terhadap dosa yang telah diakui di hadapan Tuhan secara jujur. Itu penjelasan dari ayat 5 dari Mazmur 32 ini. Bapak Ibu sidang Jumat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada 3 hal dalam merespon pengampunan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah mari berupaya sedemikian rupa supaya tidak lagi melakukan dosa. Mari mempergunakan pengampunan Tuhan dengan benar, tidak lagi hidup pada jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan ini mungkin ada orang yang melakukan yang tidak baik terhadap kita. Belajar dari pengampunan dari Tuhan, maka baiklah kita saling mengampuni sesama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu kita juga bisa melakukan hal yang tidak baik terhadap orang lain. Maka dalam hal ini kita juga boleh meminta maaf terhadap orang lain. Selain kita mengampuni, kita juga meminta maaf. Dan yang paling utama adalah kita tidak hidup di dalam dosa oleh karena pengampunan Tuhan diberikan kepada kita. Bapak Ibu sidang Jumat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah respon yang benar terhadap pengampunan dari Tuhan. Bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna
Namun ketika kita melakukan dosa, kita jujur di hadapan Tuhan sehingga mendapat pengampunan. Dalam kehidupan ini pun mari kita saling mengampuni, saling meminta maaf karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan pengampunan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ingat satu pujian yang mengatakan, mengampuni lebih sungguh karena Tuhan lebih dahulu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari melewati firman Tuhan pada malam hari ini. Hiduplah dalam pengampunan satu dengan yang lain dan hiduplah di dalam jalan Tuhan, tidak lagi dalam dosa, oleh karena Tuhan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Dibilang firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana merespon pengampunan Tuhan dengan benar. Sesungguhnya kami bukanlah manusia yang sempurna, tetapi ketika kami melakukan dosa, kami boleh jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan pun mengampuni dosa kami. Mampukan kami juga Tuhan hidup dengan sesama dalam pengampunan, saling mengampuni, saling meminta maaf, sehingga kehidupan ini akan penuh dengan damai sejahtera, dan kami percaya itu semua boleh kami lakukan hanya dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Oleh karena itu, berilah kami kekuatan untuk saling memaafkan, untuk saling hidup dalam damai satu dengan yang lain. Oleh karena Tuhan telah memberikan teladan bagi kami, Engkau pun mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh mengikuti renungan malam pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.